Perkenalkan, nama saya Ardi. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha. Boleh perkenalkan diri Pak, nama Bapak siapa? Oke, nama saya Rusdi Stebu. Bapak bergerak di bidang usaha apa ya? Kita bergerak di bidang jual beli sembako, terkhusus sayur mayur dan buah-buahan. Oke. Untuk pertanyaannya, mengapa Bapak memutuskan untuk memulai bisnis ini sendiri? Sebenarnya keadaan yang membuatnya, pertama dulu kita nggak terpikir untuk usaha seperti ini karena background keluarga juga nggak ada jualan. Awalnya kita kan bekerja satu perusahaan, rupanya perusahaan kita yang tempat kita bekerja pindah ke Cina, baru kita coba lagi kerja ke PT yang lain, rupanya nggak betah atau apa, ujung-ujungnya ada buka pasar, baru kita jualan buka pasar, ya sampai sekarang bertahan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada seseorang yang baru memulai bisnisnya sendiri? Pertama dulu harus pelajari, artinya katakanlah pelajari apa usaha yang kita jalankan. Kedua, benar-benar harus serius dan tidak main-main. Ketiga, berani berbuat dan jujur tentunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan ragu? Rasa takut dan ragu, kita harus punya prinsip bahwa setiap usaha pasti mempunyai tantangan. Jadi ya, dengan modal prinsip seperti itu, kita harus pasti udah semakin siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian rutinitas apa yang Bapak ikuti setiap hari? Rutinitas yang diikuti setiap hari ya seperti ini. Pertama, pagi harus belanja, setiap belanja melayani orang, dan sore tutup. Rutinitasnya seperti itu. Kemudian di mana Bapak melihat bisnis Bapak dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Nah, kalau melihat usaha ini untuk ke belakangnya, ya mungkin ini tetap karena kita jualan sembako dan ini dibutuhkan orang banyak. Jadi kalau soal majunya atau mundurnya itu tergantung dari warga di sekitar sini, karena ini dibutuhkan oleh warga. Artinya perusahaan semakin banyak, anak kos semakin ramai, maka usaha kita semakin maju, dan sebaliknya. Selanjutnya, apa perbedaan bisnis Bapak saat ini dengan saat pertama kali dimulai? Sebenarnya sama aja, cuman pertama kita buka, kondisi di Batam ini atau di Batam Center ini, warganya atau katakanlah anak kosnya atau katakanlah perusahaannya sangat maju atau banyak, dan karyawannya banyak sekali, dan anak kosnya banyak sekali. Jadi kemarin pembelinya bisa dibilang cukup ramai. Dengan melihat kondisi sekarang ini, artinya melihat kondisi karyawan udah semakin berkurang, ya dia ikut situasi. Selanjutnya, bagaimana Bapak membedakan bisnis Bapak dari bisnis lain di industri Bapak? Di usaha kita ini, kalau usaha kita ini ya sama aja sih, artinya sekalipun usaha orang misalnya jual beli atau sayur mayur, ya tetap apa aja. Tapi kalau misalnya dengan usaha yang lain, kita katakanlah jual makanan, kita kurang berapa paham karena kita bukan di bidang itu. Jadi kalau masalah apa ini, ya normal aja lah. Selanjutnya, bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak ketika masih baru? Pertama dulu kita buka, karena usaha jualan ini harus sejalan dengan apa yang dibutuhkan orang banyak. Jadi kita mengikuti kebutuhan. Pada saat orang butuh, kalau kita tidak menyediakan, maka besoknya harus kita sediakan agar jangan mengecewakan pelanggan. Kemudian, apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha, Pak? Bagian tersulit ya kadang-kadang kita tidak siap menghadapi situasi, karena setiap usaha pasti ada pada pasang surut dan pasang naiknya. Jadi pada pasang surut ini yang kita harus benar-benar sabar dan semangat gitu. Kemudian Oke. Yuk. Kemudian bagian favorit apa yang menjadi seorang wirausaha? Favorit Bapak? Favorit saya bisa
memenuhi atau bisa memuaskan pelangganan, itu adalah satu kesuksesan bagi kita dan itu adalah kebanggaan tersendiri. Ya setidaknya untuk favorit untuk memajukan usaha kita lah. Kemudian menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki setiap pengusaha? Kualitas yang harus dimiliki usaha, satu dulu semangat, dua jujur, ketiga harus mengikuti situasi. Selanjutnya, bagaimana Bapak berkembang secara pribadi dari menjadi seorang wirausaha? Ya seperti awalnya tadi kita biasa-biasa saja. Jadi seiring waktu kita dipaksa untuk maju, untuk fight, untuk mengembangkan usaha ini dipaksa karena sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa saja pengalaman pembelajaran terbesar Bapak dalam menjalankan bisnis? Ya pengalaman terbesar yang tadinya kita sama sekali tidak tahu untuk bagaimana jual beli, bagaimana untuk memahami karakter orang, dengan berusaha seperti ini kita semakin mengerti apa kebutuhan orang. Kemudian apa yang Bapak cari saat melakukan perekrutan karyawan? Perekrutan karyawan yang pertama kita cari dulu ya sesuai kebutuhan kita. Kedua ya kita beri pengarahan, training, baru setelah training baru kita ambil keputusan apakah dia jadi karyawan atau seperti apa. Kemudian apa yang tidak akan pernah Bapak kompromikan tentang bisnis Bapak? Untuk yang tidak bisa dikompromi tentang bisnis ini, artinya ya kita tetap untuk berusaha memenuhi pelanggan dan jangan sampai membuat pelanggan sekali dua kali kecewa, baik pelayanan baik dan segala halnya. Itu aja. Kemudian selanjutnya, siapa panutan terbesar Bapak? Panutan terbesar sebenarnya tidak ada, cuman karena background kita tidak ada dari keluarga untuk jualan, cuman kita sama istri tukar pikiran dan belajar pada orang yang lebih senior di bidang khusus di bidang jual sayur mayur ini. Selanjutnya, bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan Bapak? Mendefinisikan kesuksesan artinya kita lihat awalnya atau katakanlah pertama dengan sekarang kita lihat kebutuhan ekonomi, kebutuhan apa segala bisa terpenuhi enggak, kita patokannya seperti itu aja dia. Selanjutnya, apa yang membuat seorang pemimpin yang baik? Ya membuat seorang pemimpin baik tetap menghargai pekerjaan, tetap menghargai teman bekerja atau katakanlah karyawan, dan paling penting adalah menghargai pelanggan. Kemudian apa yang akan Bapak ubah dalam berjalannya bisnis Bapak jika bisa kembali ke masa lalu? Kita tetap tetap semangat, tetap fight. Kita tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya kita harus ikut situasi sekarang atau ikut arus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu aja. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Bapak jika saya ingin memulai bisnis usaha, apa langkah yang harus saya ambil, Pak? Pertama dulu pelajari usaha apa yang kita jalankan. Kedua harus benar-benar semangat. Ketiga harus jujur. Itu aja dia. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Porcal ya. Porcal. Bapak buka ini karena apa, Pak? Karena untuk ya kebutuhan lah, saat itu lapangan kerja udah susah, dan apa lagi nih. Berarti Bapak buka bisnis ini di bidang kuliner ya, Pak? Kemudian mengapa Bapak buka bisnis ini? Ya karena inilah dulu yang bisa sementara yang buat ini. Terus nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada seseorang yang baru mulai bisnis? Kalau seorang mulai bisnis ya pertama satu kesabaran,
Oh. Oke. Kedua mentah. Kemudian bagaimana cara mengatasi rasa takut dan ragu dalam buka bisnis? Kalau untuk takutnya itu yang takut habis, takut nggak habis, takut besok gimana gitu ya. Ya takut caranya jangan terlalu memikirkan untung. Yang penting kita cari dulu pelanggan, biar modal dulu. Walaupun nggak balik modal ya sabar gitu ya. Kemudian rutinitas apa yang Bapak ikuti setiap hari? Kayak rutinitas dalam bisnis ini, Pak. Nggak ada, biasa gini aja. Kalau itu apa yang ada. Kemudian gimana Bapak melihat bisnis Bapak dalam kayak 5 tahun ke 10 tahun ke depan gitu kan? Ya, kita jalannya aja dulu. Ya, kalaupun ada yang lain yang mungkin ada kerjaan lain ya tetap juga kerja. Kemudian apa perbedaan bisnis Bapak saat ini dengan bisnis pertama kali mulai? Bapak sebelumnya ada bisnis lain sebelum ini? Sama aja, jualan aja mulai dari awal sampai ini jualan lagi, tapi ya bedanya yang lama-lama itu yang lebih bagus yang ini. Oh. Kemudian bagaimana Bapak membedakan bisnis Bapak dengan bisnis yang lain? Yang lain itu enggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan aslinya. Oh. Kemudian bagaimana Bapak memasarkan Bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak ketika masih baru buka bisnis ini, Pak? Ya, kalau untuk masarkan nggak ada tadi, cuma ya sabar aja sama orang ya, ada pembeli ya kita layani dengan baik itu aja. Kemudian bagian tersulit apa menjadi seorang wirausaha, Pak, menurut Bapak? Kalau bagian kita sulit itu tidak terlalu banyak sih, cuma satu, sabar aja. Kayak kadang kan nggak itu nggak ada yang ada. Nah, kalau nggak sabar ya itu yang bisa gagal. Oke. Kemudian bagian kesukaan Bapak apa yang menjadi seorang wirausaha? Maksudnya Bagian kesukaan Bapak jadi seorang wirausaha? sebenarnya bukan kesukaan sih, karena dorongan apa aja, ekonomi aja, makanya mau nggak mau lah harus jualan, harus apa biar ada untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu. Kemudian menurut Bapak kualitas apa yang dimiliki setiap pengusaha? Kualitas maksudnya Kualitas kayak Bapak membuka bisnis ini, kualitas apa yang ya satu ya harus dimiliki? rasa dipertahankan, jangan jangan hari ini oke besok nggak lagi, atau dikurang-kurangin, diapain. Kemudian pada titik mana Bapak melihat bisnis Bapak ini kayak terlihat sukses gitu, Pak? Ya semakin hari ya semakin berkembang. Terus menurut Bapak kalau saya ingin Apa Mas? berusaha, apa yang harus saya langkah apa yang harus saya ambil? Yang pertama siapkan dulu mental, sabar. Kalau modal itu ya modal yang perlu itu aja. Yang pertama mental sama sabar aja. Oke, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya sekarang akan mewawancara seorang pengusaha. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Pak. Nama Bapak siapa? Arifin. Arifin. Bapak buka usaha apa ya? Buka usaha bakso jelas. Berarti di bidang kuliner ya, Pak? Iya. Terus mengapa Bapak memutuskan untuk memulai bisnis ini, Pak? Ya awalnya itu bisnis ini kan coba-coba. Ya. Itu sudah berjalan ya, usaha sendiri udah tertahankan.
Terus nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada seorang yang baru mulai berbisnis, Pak? Ya harus semangat, harus rajin, itu kalau mau buka usaha ya. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi rasa takut dan ragu dalam buka bisnis, Pak? Harus percaya diri dengan usaha, dengan modal kita sendiri. Terus rutinitas apa yang Bapak lakukan setiap hari dalam membuka bisnis bakso ini, Pak? Ya pagi ya mau bikin usaha itu, mau bikin apa, pentolnya itu, sorenya jualan. Terus di mana Bapak melihat bisnis Bapak ini dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan menurut Bapak? Ya seharusnya tuh untuk kedepannya tuh harus diperanakan lebih maju dan dari sebelumnya. Menurut Bapak apa perbedaan bisnis Bapak yang sekarang dengan yang pertama kali Bapak buka? Perbedaannya itu sekarang kan lebih maju tentang dari awal gitu. Terus bagaimana Bapak memasarkan usaha Bapak yang sekarang Bapak buka ini saat masih baru? Ya dan harus apa itu pemasarannya itu terutama rasa yang diutamakan. Menurut Bapak bagian tersulit apa menjadi seorang wirausaha, Pak? Yang tersulit itu untuk pasaran, mencari pelanggan itu yang sulit. Apa bagian kesukaan Bapak menjadi seorang wirausaha, Pak? Saya kan bekerja harus jujur dan semangat. Menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki untuk setiap pengusaha, Pak? Kualitas yang bagus harus nggak berubah untuk selanjutnya. Kemudian kalau Bapak ingin mencari seorang karyawan, Bapak carinya seperti yang apa, Pak? Ya carinya itu seperti yang ramah dan jujur untuk bekerja, yang ramah untuk menghadapi pelanggan. Selanjutnya, siapa panutan terbesar Bapak? Keluarga. Kemudian, bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan? Arti kesuksesan menurut Bapak seperti apa? Arti kesuksesan harus bekerja dengan semangat, jangan patah semangat kerja itulah. Harus harus semangat dengan menghadapi bekerja usaha sendiri. Menurut Bapak, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak? Harus jujur dan ramah. Gimana menurut Bapak melihat bisnis Bapak yang sekarang ini berada di titik sukses, Pak? Menurut Bapak? Ya harus jangan merubah rasa dan harus ramah pada pelanggan. Oke, yang terakhir, Pak, Ya. menurut Bapak, jika saya ingin memulai usaha, langkah apa yang harus saya ambil, Pak? Itu sama juga itu sebetulnya, itu semangat dengan usaha sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Saya anak soal. Kemudian Bapak buka usaha apa ya? Ini bakal TV sama bentuk. Berarti di bidang kuliner ya, Pak? Lalu mengapa Bapak memutuskan buka bisnis ini, Pak? Lihat peluang. Peluang ya, Pak? Batang kalau pilihan kuliner bagus. Iya. Kemudian nasihat apa yang Bapak akan berikan kepada seseorang yang mau mulai buka bisnis, Pak? Lihat peluang sama pengalaman. Kemudian bagaimana Bapak cara atasi rasa takut dan ragu kalau buka suatu bisnis? Ya pertama kita coba dulu. Ini bulan 2 bulan gimana? Kemudian rutinitas apa yang
Bapak lakukan kalau dalam buka bisnis ini, Pak? Mau ya, kita siap berbelanja, udah, ini siap jualan. Terus gimana Bapak melihat bisnis Bapak ini kayak ke depannya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Ya, insya Allah kan dibatan mas. Ya udah 5 tahun. Kemudian bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak kalau waktu pertama kali Bapak buka? Kalau pertama kali buka ya udah kita standby aja di jalan kan, di jalan kan orang lihat. Ya, kalau kita tarik paling banyak. Kemudian apa yang tersulit dalam membuka bisnis ini, Pak? Sulit itu kadang kita nyari lokasi ya. Nyari lokasi yang strategis. Kemudian menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, Pak? Kualitas ya, leadership sama itu pengalaman. Kemudian bagaimana Bapak berkembang secara pribadi dalam menjadi seorang pengusaha, Pak? Ya berdasarkan pengalaman ya, dari tahun ke tahun gitu kan. Lama-lama kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Apa yang Bapak cari kalau Bapak mencari kayak karyawan? Bapak lihat dari segi apanya? Kejujuran, Pak. Kemudian Bapak, kemudian Bapak ada panutan atau idola? Kemudian apa menurut Bapak bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak? Ya kita harus mengajarkan kedisiplinan, disiplinan sama itu, loyalitas itu. Kemudian menurut Bapak di titik manakah bisnis Bapak ini kayak mencapai titik sukses gitu? Ya awalnya kalau penjualan bagus gitu kan, omsetnya naik terus. Kemudian yang terakhir, Pak, menurut Bapak jika saya mau memulai berusaha, apa yang harus saya ambil, langkah yang saya ambil? Cari pengalaman dulu yang pertama, pengalaman itu mana yang penting. Pengalaman kan Kalau begitu, terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. selamat malam deh. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Boleh. Saya Simon Ibu Bupati Lara, atas nama Islamus asli Jawa Tengah. Berarti Bapak buka usaha ini di bidang kuliner ya? Untuk pertama, mengapa Bapak memutuskan mulai bisnis di mall ini, Pak? Mulai dari tahun 2012. Oh, kemudian nasihat apa yang Bapak berikan pada seseorang yang baru memulai usaha? Apa yang nasihat Bapak berikan? Ya kalau mau berwirausaha sendiri pandai-pandai kita menguji kesabaran. Soalnya kalau kita berusaha sendiri berjualan itu, kalau pertama kita berusaha itu awalnya kadang ada jualan itu kita perlu kesabaran. Kemudian menurut Bapak bagaimana kita cara mengatasi rasa takut atau ragu dalam buka suatu usaha, Pak? Kalau menurut saya sih nggak ada ya yang namanya usaha, kita harus berani spekulasi. Soalnya kalau usaha misalnya gagal itu udah istilah apanya ya, resiko. Tapi kalau berhasil itu udah resikonya juga. Seorang pedagang ada gagal ada suksesnya. Kemudian rutinitas apa yang Bapak jalankan dalam membuka usaha Cimol ini, Pak? Ya rutinitasnya biasa sehari-hari. Di rumah kita mengolah untuk
yang dijual dan untuk yang di tempat pangkalan jualan kita rutinitasnya melayani pembeli jual makanan. Terus menurut Bapak bagaimana melihat bisnis Bapak ini untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Insya Allah sih kalau karena saya sudah melakukan usaha ini ya, untuk 5-6 tahun ke depan insya Allah semoga tetap berjalan lancar. Kemudian bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak ini waktu pertama kali Bapak buka? Saya dulu pertama memasarkan, aku perkenalkan di sekolah-sekolah, di sekolah SD, dari SD sampai SMA. Kadang orang-orang dari PT-PT, pekerja-pekerja di perusahaan pun ini juga. Jadi awal-awalnya memang dari diperkenalkan ke anak-anak SD. Kemudian apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha, Pak, menurut Bapak? Bagian tersulitnya satu aja, kalau jualan sepi. Kalau jualan lagi sepi, jualan masih banyak, itulah yang. Kemudian apa bagian kesukaan Bapak dalam menjadi seorang wirausaha, Pak? Kesukaan di usaha sendiri itu banyak. Boleh. Nah, satu, kita bebas, kita bosnya sendiri kan, karena kita usaha sendiri, waktu kita nggak terikat, istilahnya sehari-hari, walaupun hanya receh, istilahnya kita selalu megang duit. Beda dengan kita bekerja menjadi karyawan, kita nunggu bulanan. Itu aja. Kemudian menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki setiap orang pengusaha, Pak? Kualitasnya itu yang pertama, kalau untuk makanan ya, satu rasa, dua kebersihan, ketiga ramah tamah kita untuk konsumen. Terus selanjutnya siapa panutan terbesar Bapak? Yang pasti kedua orang tua. Kemudian apa yang membuat seorang pemimpin yang baik, Pak, menurut Bapak? Kalau seorang pemimpin yang baik, terutama satu, mau mendengarkan bawahan. Yang satu, yang kedua, mau menerima saran-saran dari bawahan juga. Itulah. Yang ketiga, mau bermusyawarah. Dalam arti suatu hal harus dimusyawarahkan, itulah seorang pemimpin. Kemudian pada titik manakah menurut Bapak usaha ini itu sudah sukses, Pak? Kalau untuk saat ini alhamdulillah dari 2012 sampai dengan saat ini, walaupun tidak sesukses apa yang diharapkan, tapi mampu menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, itu sudah termasuk sukses bagi saya. Terus yang terakhir, Pak, menurut Bapak jika saya ingin memulai berusaha, langkah apa yang harus saya ambil, Pak? Langkah yang pertama yaitu yang pasti, kalau menurut agama saya itu nawaitu dan bismillah. Dan yang kedua, pertama yaitu modalnya dulu. Dan terus kita mempromosikan apa yang akan kita jual atau kita dagang. Sekian dari saya, terima kasih.